Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dalam kitab beliau Maqalatul Islamin dengan syarah Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam ucapan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah di awal kitab tadi atau pembahasan akidah beliau. Beliau berkata, jumlatu ma'alaihi ahlul hadisi wa sunnah. Inilah sejumlah akidah ahlul hadis, ahlus sunnah, yaitu al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Kemudian kita sampai pada syarah dari Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala yang masih berkaitan dengan gelar bagi ahlu sunnah wal jamaah. Sekedar mengulang kembali yang sudah kita sampaikan, kalau gelar versi ahlu sunnah, ya, ahlu sunnah punya banyak sinonim, banyak nama, banyak gelar. Ahlul al-hadith, ahlul athar, at-taifah al-mansurah, ya, al-firqah najiyah, at-taifah al-mansurah, al-ghuraba, as-salafiyun. Ya, itu nama-nama lain ahlu sunnah versi ahlu sunnah, ya, as-salafiyin. Namun ahlul bid'ah mereka banyak juga memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ahli sunnah ketika mereka sudah bangkrut, tidak bisa menghadapi hujjah ahlus sunnah. Ya, maka mereka membuat gelar-gelar yang jelek untuk menjauhkan umat dari ahli athar, ahli sunnah, ahli hadis, as-salafiyin. Halaman 13, kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala, waqad atlaqa al-mubtadi'atu ala ashabil hadis annahum ahlud dhahir. Ahlul bid'ah mereka memutlakkan atau menggelari, menamai ashabil hadis dengan
mengatakan ahlul hadis, ahlus sunnah as-salafiyun adalah ahlul dhahir atau ad-dhahiriyah, wa annahum hasyawiyah wa musyabbiha wa mujassimah. Ini ada 4 gelar yang diberikan oleh ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah, dan ini sejak zaman ulama salaf terdahulu, ya. Contoh salah satunya hasyawiyah. Itu apa artinya hasyawiyah yang kemarin saya sampaikan? Atau apa namanya lainnya? Atau apa lagi yang lainnya? Atau secara bahasa? Nggak ada lagi yang kita sampaikan kemarin itu. Ada, hada huwa. Al-aradhil, ya, ada memang beberapa makna yang sudah kita sampaikan. Di antaranya secara asal hasyawiyah adalah laki matalaha, tidak ada artinya, ya, orang-orang rendahan. Dan itu disebabkan karena tadi mereka tekstual, karena mereka memahami ayat atau al-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah sesuai dengan dhahirnya, dan itu kata mereka batil, tidak ada, ya, nilai sama sekali di sisi mereka. Ada yang tahu enggak siapa dari ahlul bid'ah yang mengucapkan ungkapan ini pertama kali dan kepada siapa dari ulama salaf? Tolong ngantuk. Paham pertanyaannya? Siapa dari ahlul bid'ah yang pertama kali menggunakan gelar ini untuk disematkan kepada ulama salaf? Siapa ahlul bid'ahnya dan siapa salafnya yang digelari dengan hasyawiyah? Enggak, maksudnya siapa nama ahlul bid'ah yang pertama kali menggunakan kata-kata hasyawiyah ditujukan kepada ulama salaf? Siapa ahlul bid'ahnya dan siapa salaf yang digelari dengan hasyawiyah pertama kali? Ada yang ingat? Taib. Kalau tidak ada yang ingat atau pura-pura nggak ingat, kita sampaikan kata para ulama yang pertama kali dari ahlul bid'ah menggunakan istilah hasyawiyah adalah Amr bin Ubaid, dari tokoh kelompok sesat yang mana itu? Al-Mu'tazilah, ya. Amr bin Ubaid ini hidup di abad kedua Hijriah. Amr bin Ubaid, dia menggelari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sekali lagi kata para ulama, gelar ini sudah disematkan kepada seorang sahabat Rasulullah SAW. Makanya jangan aneh kalau sahabat Rasul saja Abdullah bin Umar digelari oleh al-bid'ah dengan gelar seperti ini, maka yang di bawah mereka, ya, tidak aneh kalau digelari dengan gelar-gelar seperti ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan sudah kita sampaikan juga dari ulama salaf yang menyebut di antara ciri ahlul bid'ah menggelari ahlus sunnah dengan gelar-gelar ini siapa? Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab apa? Aslus Sunnah wa I'tiqadu ad-Din. Di akhir-akhir kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, dan ini sudah kita sampaikan beberapa kali, namun tidak apa-apa kita ulangi lagi, bahwasanya ini diantara jasa, ya, Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, beliau ketika awal-awal dakwah di Surabaya, kitab itu yang beliau pakai, ya, sebagai referensi untuk tabligh akbar. Ya, tabligh akbar, kajian apa? Akidah as-salaf, aslus sunnah wa i'tiqadu ad-din.
ya, maka yang suka dompleng nama beliau, dakwah beliau, ini ya jejak dakwah beliau. Selalu apa? Memprioritaskan kajian tentang akidah. Bahkan tabligh akbar pun bahas apa? Kitab akidah salaf. Ya, meskipun beberapa edisi. Ya, tidak harus selesai satu kali tabligh akbar. Ya, diulang. Berapa kali datang ke Surabaya, Ahlus Sunnah wa I'tiqadu ad-Din. Di akhir kitab, Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah berkata, alamatu alil bid'ah al-waqi'atu fi alil athar. Tanda ciri khas alil bid'ah, caci makian mereka kepada ahli hadis. Orang yang berpegang teguh dengan akidah Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau lagi, wa alamatu zanadiqati tasmiyatuhum ahlal athar hasyuyah. Tanda kelompok zindik alias munafik alias alil bid'ah juga menamai ahlul athar dengan istilah hasyuyah. Nah ini, hasyuyah secara asal artinya apa? Tidak ada nilainya, orang-orang rendahan. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan nas, ya, ayat, hadis tentang sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Ini yang disampaikan oleh para ulama tadi. Yang pertama kali menggunakannya Amr bin Ubaid, tokoh kelompok Mu'tazilah, penuhan akal atau kelompok liberal kalau sekarang. Amr bin Ubaid yang pernah dilaknat oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam Abu Hanifah mengatakan, la'anallah Amr bin Ubaid li'annahu fataha al-kalam alal ummah. Kata beliau, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah melaknat Amr bin Ubaid karena dialah yang membuka, mengajarkan ilmu kalam kepada umat al-Islam. Makanya dari sini juga kata sebagian ulama boleh melaknat ya tokoh-tokoh ahli al-bidah. Sekali lagi kalau ada yang mengharamkan, ya sekali lagi ini kalau tidak tepat sasarannya. Namun kalau tepat, ini sudah masyhur di kalangan ulama as-salaf. Doa kejelekan atas ahli al-bid'ah diantaranya ya melaknat mereka. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan juga oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Demikian pula Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya nanti kalau antum punya kitabnya Ahlus Sunnah wa I'tiqadu ad-Din, beliau juga mengatakan wa alamatu al-jahmiyati tasmiyatum ahla sunnah musyabbiha. Ciri kelompok Jahmiyah, mereka menamai Ahlus Sunnah dengan musyabbiha. Musyabbiha, mujassimah, ini sama 11-12 lah. Yaitu dituduh Ahlus Sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu makna musyabbiha versi Ahlul Bid'ah. Ketika Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, Ahlus Sunnah digelari dengan apa? Musyabbiha, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini sudah kita sering sampaikan. Asalnya ini adalah maling teriak, maling mereka yang musyabbiha. Namun apa? Dituduhkan kepada kita. Karena apa? Seperti tadi. Atau yang seperti sudah sering kita sampaikan, Ahlul Bid'ah ketika melewati ayat-ayat tentang sifat Allah yang terbetik dalam benak mereka, sifat itu serupa dengan sifat makhluk. Ketika mereka melewati ayat bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah punya tangan, berarti tangan Allah nanti sama dengan tangan manusia. Itu yang pertama mereka pahami. Maka mereka pun apa? Beralih kepada takwil. Oh, berarti bukan tangan Allah maknanya, namun kedua nikmat Allah. Kata para ulama, mereka syabbahu awalan thumma awwal. Mereka
menyerupakan dulu, kemudian baru mentak. Tidaklah mereka mentakwilkan kecuali mereka terlebih dulu apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk dalam benak mereka. Paham? Seandainya sebagaimana ahli sunnah, mereka menetapkan apa adanya tanpa menyerupakan, selesai masalah. Cuma itu tadi, maling teriak, mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, namun ahli sunnah yang dituduh apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham nggak? Kalau nggak paham tanya. Baik. Intinya ini tuduhan-tuduhan dusta ahlul bid'ah kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan sekali lagi ini sudah ada sejak zaman salaf dahulu. Kalau mungkin yang pernah ikut kajian kita Akidah Salaf Ashabul Hadis, siapa penulisnya? Siapa penulisnya? Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang hidup di abad 5 Hijriah. Beliau pernah mengatakan juga di akhir-akhir kitab tersebut Akidah Salaf Ashabul Hadis, bahwasanya alamatul bidah ala ahliha badiyatun dhahirah. Tanda ahlul bid'ah itu sangat terang benderang. Wa adharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim lihamalati akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda mereka yang paling mencolok adalah sengitnya permusuhan kebencian mereka kepada ahli hadis yang berpegang teguh dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengatakan di antaranya mereka menamai ahlu sunnah dengan dohiriyah, mujassimah, musyabbihah. Sekali lagi ini sudah diperingatkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya ahlul bid'ah itu salaku maslakal musyrikin. Mereka ini hanyalah mengikuti jejak kaum musyrikin yang menggelari Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam gelar-gelar yang ada. Kata ulama, likulli qaumin warithu. Setiap kaum pasti ada pewarisnya. Rasul diwarisi akidahnya oleh ahlus sunnah wal jamaah, oleh al-firqah najah taifah mansurah, ahlul hadis, as-salafiyun. Orang-orang musyrikin, akidah mereka, kelakuan mereka, akhlak mereka diwarisi oleh ahlul al-bidah. Orang musyrikin menggelari Rasul dengan syairun majnun, penyair yang gila. Rasul dikatakan dakwanya aneh. Inna hadza la syai'un ujab. Dan ini juga apa? Berlaku bagi yang mengikuti akidah Rasul, mendakwakan akidahnya Rasul, juga dituduh apa? Ini tuduhan yang dusta, yang keji. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Asy-Syaikh litanfirin nas an tariqati ahli hadis. Tidaklah mereka menggelari ahli sunnah dengan gelar-gelar tersebut kecuali untuk menjauhkan manusia dari ahli al-hadis. Wahum kadzibun fi ramyihim lahum bil hasyiyah wal musyabbihah wal mujassimah. Dan mereka dusta dalam gelar yang diberikan kepada ahlu sunnah tersebut. Mereka kadzabun. Sebagaimana kaum musyrikin menggelari Nabi dengan penyair yang gila dan seterusnya, mereka hanyalah apa? Berdusta. Orang-orang ahlul bid'ah ini juga demikian. Kadzibuna fi ramyihim lahum bil hasyiyah wal musyabbihah wal mujassimah. Dan di antara kedustaannya sudah kita sampaikan, ahlu sunnah tidak ada satupun ucapan mereka yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat apa? Makhluk. Dalam kitab-kitab ahlu sunnah dijelaskan bila tamtsilin wala takyifin wala ta'rifin wala ta'tirin. Kita menetapkan semua sifat Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupakannya dengan apa? Makhluk. Cuma mereka gagal paham ketika memahami ucapan ahli sunnah tersebut. Sebagaimana ungkapan penyair Arab, wa kam min aibin qaulan sahiha wa afatuhu minal fahmi saqimi.
Berapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar karena apa? Gagal paham. Paham dong? Nah, sekali lagi, salafus saleh ketika mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, dipahami oleh al-bid'ah, menyerupakan Allah dengan apa? Itu karena apa? Mereka gagal paham karena sudah terbetik dalam benak mereka virus at-tashbih, seolah-olah apa? Sekedar menetapkan dikatakan menyerupakan. Maka sudah kita sampaikan bantahan ulama di antaranya Ibnu Khuzaimah, kalau mereka melazimkan kita menyerupakan Allah dengan makhluk padahal kita sekedar menetapkan, ingat apa? Ingat KBS ya, ingat monyet. Ya, ketika orang datang dari kebun binatang menceritakan kepada ahli bid'ah, saya melihat monyet, tiba-tiba dia marah, jangan engkau serupakan aku dengan monyet. Lu sopo sing nyerupana? Dia saja yang GR. Ya. Naudzubillah min dzalik. Ini kegagalan apa? Paham ahli bid'ah. Sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Dan ini juga dibahas oleh Imam Ahmad. Seperti yang sudah kita lewati dari ucapan Imam Ibn Al-Banna dalam kitab Al-Mukhtar fi Ushul Sunnah yang sudah kita pelajari, alhamdulillah. Beliau mengatakan al-musyabbiha alladzina yaqulun yadun kayadin. Namanya menyerupakan itu kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku, itu baru namanya apa? Menyerupakan. Sekedar mengatakan Allah punya tangan bukan berarti menyerupakan. Dan ini juga diucapkan oleh Imam Ishaq Ar-Rahawai seperti yang dinukil oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi. Ya, sekali lagi, gelar-gelar ini adalah tuduhan-tuduhan dusta ahlu al-bid'ah kepada ahlu sunnah. Wa amma ramyuhum bi annahum ahlu dhahir fa in qasadul ma'nal awal fa hadza la yadurruhum. Adapun kalau mereka menggelari ahlu sunnah dengan ahlu dhahir, jika maksud mereka itu makna yang pertama, ini yang berkaitan dengan pembahasan kemarin, yaitu memahami ayat, hadis, sifat misalnya sesuai dengan dhahirnya, ya, maka ini tidak masalah. Ya, sekedar memahami ayat, hadis tentang sifat Allah sesuai dengan dhahirnya, karena itu kita digelari dengan dhahiriyah atau ahlu dhahir, ya, tidak ada masalah, itu hak. Paham dong? Ya, meskipun kita tidak pernah menggelari diri kita dengan ahlu ad-dhahir. Masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Ahlu dhahir itu ada dua makna, ada makna yang hak, ada makna yang apa? Batil. Yang benar yaitu yang memahami ayat hadis terutama tentang sifat Allah sesuai dengan apa? Zahirnya, ya Allah, ya sudah tangan Allah sesuai dengan kebesarannya. Paham? Adapun yang kedua, ahlu dhahir yang ekstrim. Ya, ingat hadis tentang apa? Kencing di air yang tidak mengalir. Ya, mereka memahaminya kebacut. Ya, tidak boleh kencing langsung di air yang mengenang. Namun kalau dituangkan di bejana atau ditaruh di bejana dulu kemudian dituangkan di ayat tersebut, tidak masalah. Ini kebacut dohirnya. Paham ya? Nah, kalau yang makna pertama, ya kita terima. Itu makna yang sahih, tidak ada masalah. Kata beliau, wa yuqalu li alil bidah hal antum batiniyah fatarmuna alal hadis bidhahiriyah. Kalau kalian wahai alil bid'ah menggelari kita sebagai ahlu dhahir tekstual, ya, maka kita katakan berarti antum batiniyah, kelompok kebatinan. Paham ya? Kita dituduh dhahiriyah sesuai dengan dhahir, maka kita katakan sebagai bantahannya berarti kalian apa? Kelompok kebatinan. Paham? Ya. Fatarmuna al-hadis bidhahiriyah bal yuqalu al-bid'ah antum la syakka batiniyah. Bahkan kalian wahai al-bid'ah sebetulnya adalah kelompok batiniyah, ahli kebatinan. Fi katsirin min ta'wilatikum, dalam kebanyakan takwil-takwil kalian, wa tahrifatikum li nususi syara' fil aqaid. Contoh misalnya Allah mengatakan tadi bal yadau mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Mereka mentafsirkannya dengan kedua nikmat. Dari mana?
Tafsir kalian itu wahai ahlul bidah. Enggak ada Rasul, para sahabat, para tabi'in, bahkan imam yang 4, enggak ada yang mentafsirkan bal yadahu mabsuutatan, kedua nikmat Allah. Ini aliran kebatinan kalian. Dohirnya ayat ya sudah, tangan Allah, kedua tangan Allah yang terbentang, bukan kedua nikmat Allah. Paham dong? Nah, demikian pula kalau kita sampaikan juga bantahan ulama ini berkaitan dengan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka juga ahlul batin. Ya, Rasul dalam hadis yang sahih riwayat Muslim mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, tidak berpegang teguh dengan ajaranku, tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul SAW. Jelas hadisnya. Wa sayakunu fi rijalan qulubum qulubus syayatin fi jusman. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia, yang dolim, yang kejam, yang keji, yang curang. Kata Hudzaifah, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu? Apa yang harus aku perbuat? Kata Rasul, tasma wa tuti wa in duriba dhahru wa ukhidha malu. Meskipun dipukul punggungmu, dirampas harta. Isma wati, dengar dan taati. Para ulama salaf sepakat, ulama Ahlussunnah sepakat mengatakan wajib mendengar dan taat kepada pemimpin yang adil maupun yang zalim. Dalam kitab akidah ada pembahasan yang satu ini. Semuanya sepakat. Ya, ahlu bidah dari kelompok haroka, pergerakan, kelompok takfirin atau kelompok teroris, mereka mentakwilkan hadis tersebut dengan mengatakan, oh yang dimaksud itu kalau kedolimannya hanya kepada person saja. 1 orang, 2 orang, okelah kita dengar data. Tapi kalau kedolimannya berkaitan dengan rakyat, nggak boleh kita dengar. Dan ini kebatinannya apa? Ahli al-bidah. Nggak ada ulama salaf yang memahami seperti itu. Apalagi Rasul mengatakan tadi, pemimpinnya sudah nggak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul. Keji, zalim. Ini bukan apa? Hanya kepada person. Tidak ada yang memahami hadis tersebut hanya kedzalimannya terhadap person. Contoh Imam Ahmad rahimahullah, pemimpin khalifah pada waktu itu, kedzalimannya kepada siapa? 1-2 orang, ya, kepada semuanya. Tetap Imam Ahmad mengatakan apa? Ingkari dengan hati kalian. Namun itulah sekali lagi ahlul bidah. Sungguh benar ucapan Syekh Muhammad bin Abdurrahman Khumayyiz, mereka itu ahlul batin atau al-batiniyah, kelompok kebatinan. Paham ya? Dan sekali lagi ahlu takwil itu ahlul apa? Batin. Ya sama dengan yang viral dahulu, ya, Asy-Syu'ara ditafsirkan apa? Nah, itu takwil ahli kebatinan. Paham ya? Itu ahlul bidah. Ya, demikian ahlu takwil yang batil, mereka ahlu apa? Batin. Tidak ada yang mentafsirkan seperti itu kecuali dalam apa? Batinnya mereka. Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Fa ahlul hadis ala hada ahlul dhahir wa laysu batiniyah. Kalau yang dimaksud tadi Ahlus sunnah adalah ahlul dhahir yang memahami nas sesuai dengan dhahirnya, yang dipahami oleh salaf, yang dipahami oleh ahli bahasa, maka ini ahlul dhahir yang hak. Walaisu batiniyah, bukan kelompok kebatinan. Mislukum, ya, sebagaimana kalian ahlu al-bidah. Ya, kelompok batiniyah, kalau dikatakan mereka ahlu takwil, ini derajatnya ya banyak level-levelnya. Yang paling parah yaitu kelompok Syiah Batiniyah. Mereka dikatakan kelompok Syiah Batiniyah karena mereka memahami nas. Ya, ada 2, tafsir dhahir dan tafsir apa? Al-batin. Contoh, aqimus shalah, dirikanlah salat, itu tafsir yang dhahir. Namun yang paling penting tafsir yang batin. Aqimu al-imamah, dirikanlah apa? Imamah, kepemimpinan versi mereka, imam-imam yang mereka apa yakini bahkan melebihi derajat malaikat dan para al-anbiya.
Jadi sekali lagi, ahlul batin, kelompok batiniyah dari Syiah. Ya, ini sekali lagi punya dua tafsir tadi. Nah, itu sama juga dengan ahli al-bidah, cuma yang paling parah tadi, ya, al-batiniyah. Fahadi manqabatul lahum la maslabata walhamdulillah. Ya, kalau dikatakan al-dhahir yaitu yang makna pertama, maka ini sebetulnya adalah pujian bagi Ahlussunnah memahaminya sesuai dengan apa? Dhahirnya. Ini yang kita sering sampaikan sebagaimana petunjuk arah. Al-Quran hudal linnas. Al-Quran petunjuk bagi apa? Manusia. Namanya petunjuk itu pasti apa? Sesuai dengan dhahirnya. Di jalan-jalan itu kan tertulis arah ke misalnya Kenjeran ke Suramadu, lurus misalnya dari Mer misalnya. Antum pahami lurus betul atau belok? Hah? Atau ke atas? Hah? Iya, namanya petunjuk secara asal sesuai dengan apa? Dhahirnya. Lurus ya lurus, jangan apa ditakwilkan. Sama dengan ayat-ayat tadi tentang sifat-sifat Allah. Allah mengatakan baliyadau mabsutotan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali, sesuai dengan dhahirnya. Sesuai dengan yang dipahami oleh salafus saleh dan yang dipahami oleh para ahli bahasa. Jangan ditakwilkan sesuai dengan hawa nafsu. Wa in qasabtum al makna atsani li ahli dhahir fa amatu ahli hadis bara' min hadza. Adapun jika kalian menuduh Ahlussunnah ahlul dhahir dengan makna yang kedua yaitu yang kebablas itu, maka kebanyakan ahli hadis berlepasi daripada mazhab dhahiriyah yang makna kedua. Wallahu taala a'lam. Jadi ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, pelajaran yang bisa kita petik dari pembahasan ini bahwa seorang yang telah berpegang teguh dengan akidah Rasul, akidah para salafus soleh, jangan pernah mundur ke belakang hanya gara-gara apa? Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji, yang kejam, ya. Jangankan sekali lagi kita, sahabat tadi Abdullah bin Umar dituduh seperti itu. Demikian pula para tabi'in, seperti misalnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dituduh murji'ah oleh pengikut kelompok al-khawarij. Maka sekali lagi, fasbir sabran jamilah. Harus betul-betul sabar dan sabar. Apalagi Rasul mengatakan, ya, as-sabir ala dini kal qabid alal jamr. Orang yang bersabar dalam berpegang teguh dengan agamanya itu seperti yang memegang bara api. Panas memang, namun harus sabar dan sabar. Apalagi Rasul mengatakan, ya, lil mutamassik fiha lahu ajru khamsina minkum. Kata Rasulullah, pahala orang yang bersabar dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasul, dengan akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, itu pahalanya dikala keterasingan, ya, sunnah keterasingan akidah salaf itu seperti, ya, 50 pahala para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kajiannya sudah pernah kita sampaikan pada hari Ahad pertama, kajian kitab Fadlu al-Islam, keutamaan Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Maka ini semakin insya Allah bisa memotivasi kita untuk istiqamah. Biarkan, ya, titik-titik menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan manusia mencaci, maki, menuduh dengan tuduhan dusta. Yang penting apa? Kita di atas akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul SAW. Dan juga ingat di akhirat akan ada apa? Pengadilan, akan ada al-qisas. Ya, insya Allah kita akan bisa apa? Menuai pahala gratisan. Bukan dari amalan kita, namun dari apa? Caci makian, tuduhan-tuduhan orang tersebut. Ya, sekali lagi, ini pelajaran berharga bagi kita bahwasanya namanya orang yang berpegang teguh dengan akidah Rasul, akidah para salaf, pasti akan ada tuduhan-tuduhan yang miring, tuduhan-tuduhan yang dusta. Kewajiban seorang ahlus sunnah, seorang as-salafi, istiqamah di atas akidah salaf apapun dan bagaimanapun keadaannya. Baik, kita lanjutkan.
Poin yang pertama dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawakan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Maqalatul Islamin, al-iqraru billah. Al-iqrar, mengikrarkan atau mengimani, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumais hafidhahullah taala, syara'al muallif fi bayani usulil iman as-sitta al-madhkura fi hadis Jibril. Imam Abul Hasan Asy'ari memulai penjelasan akidah beliau dengan menyebutkan 6 rukun iman yang tercantum dalam hadis Jibril. Sebagaimana dalam Sahih Muslim ketika Rasul ditanya, fa akhbirni anil iman, beritahukanlah kepadaku tentang apa itu iman. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan ini definisi akidah Ahlussunnah secara ringkas. Kalau antum ditanya apa akidah Ahlussunnah, apa al-aqidah al-islamiyah, jawaban secara ringkas rukun iman yang 6. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika muqaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, amma ba'du fahada i'tiqad al-firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah Ahlussunnah wal Jamaah wa huwa al-imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inilah akidah kelompok yang selamat yang ditolak al-firqah najiyah taifah al-mansura Ahlussunnah wal Jamaah sampai hari kiamat. Apa akidah mereka? Yaitu 6 rukun iman. Jadi secara ringkas kalau ditanya apa itu akidah Ahlussunnah, ya 6 rukun al-iman. Ringkasnya demikian. Namun kalau mau dilanjutkan, ini banyak berkaitan dengan masalah tadi pemimpin kaum muslimin, berkaitan dengan masalah definisi iman, berkaitan dengan masalah sahabat dan seterusnya. Kata Syekh, wa yal imanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarri. Wa sayati kalamul muallif alal qadar wal yaumil akhir fi tsanayal kitab. Adapun iman kepada takdir, iman kepada hari akhir, insyaallah akan ada pembahasan khusus di pertengahan kitab atau di bagian-bagian kitab ini. Maka yang sekarang mau dijelaskan berkaitan dengan 4 rukun iman dulu, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab-kitab, dan para rasul. Makanya tadi yang kita baca di awal ucapan Imam Abul Hasan Asy'ari, beliau hanya menyebut 4 rukun iman. Al-iqrar billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Kenapa kok nggak disebut iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir? Karena nanti akan ada pembahasan khusus. Paham? Jadi tidak digandeng langsung oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sama dengan beberapa ayat Al-Quran tidak menyebut langsung 6 rukun iman. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Cuma 4 rukun al-iman. Kemudian kata Syekh, wa manal iman billah. Sekarang dibahas apa makna iman kepada Allah. Al-i'tiqadul jazim bi annallaha rabbu kulli syai' wa malikuhu wa khaliquhu. Meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Rabb segala sesuatu, Allah yang menguasai segala sesuatu, dan Allah yang menciptakannya. Ini berkaitan dengan tauhid rububiyah Allah, Rabbul Alamin. Ringkasnya, Rabbul Alamin, Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Apa arti Allah Rabbul Alamin? Rabbul Alamin itu adalah yang menciptakan, yang menguasai, dan yang mengatur segala sesuatu ataupun alam semesta ini. Dalil-dalilnya sangat banyak. Allah khaliqu kulli syai'. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada Allah maknanya adalah
al-i'tiqadul jazim bi anallaha rabbu kulli syai' wa maliku wa khaliqu. Meyakini dengan keyakinan yang kuat bahwasanya Allah Rabb segala sesuatu, Dia yang menguasai segala sesuatu dan Dia yang menciptakannya. Ini berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, dan ini diyakini juga oleh kaum musyrikin jahiliyah. Dalilnya sangat banyak. Ini kita sampaikan agar ahli bid'ah lebih melek lagi, karena mereka nyinyiri ahli sunnah salafin dengan kata-kata, masa dikatakan Abu Jahal, Abu Lahab beriman kepada Allah. Ini sekali lagi kita katakan iya beriman dengan rububiyah Allah. Dalilnya mana? Banyak. Dalam surat Luqman misalnya Allah mengatakan wala in sa'ata man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, yaitu kaum musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tanyakan kepada mereka orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi? Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Serentak mereka menjawab Allah. Dan ini yang juga dipahami oleh sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat Rasul SAW. Ketika beliau mentafsirkan ayat dalam surat Yusuf, Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka, yaitu kaum musyrikin jahiliyah, beriman kecuali mereka musyrikun. Nanti antum lihat tafsir Ibnu Katsir misalnya ayat ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa min imanihim, di antara keimanan orang musyrikin, annahum idza qila lahum man khalaqas samawat wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal. Kata Abdullah bin Abbas, di antara keimanan orang musyrikin, kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan gunung, maka mereka mengatakan Allah. Fahada imanhum billah. Kata Ibn Abbas, inilah imannya mereka kepada Allah, wahum musyrikun. Namun status mereka tetap musyrik. Jadi sekali lagi, intinya bodohnya luar biasa ahli bidah. Allah jelas-jelas dalam banyak ayat mengatakan orang musyrikin percaya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Namun itu, anak berapa kali mendengar di YouTube-nya mereka ketika nyindir atau membantah ahlu sunnah atau as-salafin yang mereka gelar dengan Wahabi, mereka mengatakan masa orang-orang musyrikin percaya kepada Allah, beriman kepada Allah. Padahal jelas-jelas ayatnya banyak sekali, cuma imannya mereka sebatas rububiyah. Sekali lagi ini yang disampaikan juga tadi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian wa anna mustahiqun li sifatil kamal al munazzah an sifatin naqsi wal aib. Di antara makna iman kepada Allah, mengimani bahwasanya Allah berhak dengan sifat-sifat yang sempurna, yang tersucikan dari sifat-sifat yang kurang ataupun aib. Wa annahu wahdahu an mustahiq li an yufrada bil ibadati wal khudu wa ta'ah. Yang kedua tadi tauhid asma sifat. Kemudian yang ketiga beriman, mengimani bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diesakan dalam ibadah, dalam ketundukan dan dalam ketaatan. Fahuwa subhana mutafarridun birrububiyah wal uluhiyah wa sifatil kamal. Maka dialah Allah yang Maha Esa dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan sifat-sifat yang sempurna. Dan itulah 3 tauhid yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Berdasarkan istiqra' penelitian para ulama, didapati tauhid ada berapa? Ada 3. Siapa yang memulai? Apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah?
Apakah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab? Nah, tidak. Yang memulai terlebih dahulu pembagian ini ulama salaf jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Di antaranya Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Absar. Beliau mengatakan wallahu yud'a min a'la la min asfal. Kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas. Ini berkaitan dengan tauhid apa? Allah di atas. Sifat Allah atau tauhid asma wa sifat. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan li'anna sifatal al-asfal li'anna asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyati fi syai'. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah, bagi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih ditekankan lagi oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari. Kalau nggak salah pernah kita bawakan di sini kitabnya. Kitab Al-Ibana Al-Kubra. Kakaknya yang sughra yang kita kaji di sini. Imam Ibnu Battah Al-Ukbari dalam kitab tadi Al-Ibana Al-Kubra membagi tauhid dengan istilah beliau al-iman ada 3 macam. Demikian pula Imam Ibnu Manda dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini sudah dimaklumi oleh para ulama, tidaklah yang mengingkarinya kecuali ahli al-bidah. Paham dong? Kemudian bagaimana dengan yang membagi tauhid menjadi 3? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dan hakimiyah. Betul atau benar? Hah? Ya, benar atau salah? Yakin? Nanti antum dikatakan sama dengan yang ikut tauhid apa? Hakimiyah. Tauhid hakimiyah yang membagi tauhid menjadi 4 dengan tambahan hakimiyah. Ini dari kelompok harokiyin, kelompok takfiriyin, kelompok teroris, khawarid, kontemporer. Maka sungguh dusta, sungguh keji ucapan seorang dai yang menyamakan ahli sunnah dengan kelompok apa? Teroris tersebut, gara-gara sering menyampaikan sami'na wa ta'na kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tauhid hakimiyah ini adalah tauhid ala kelompok teroris. Di antaranya Said Qutb, Muhammad Qutb yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Kelompok teroris dengan tokohnya di zaman ini Said Qutb mentafsirkan la ilallah dengan la hakima illallah. Tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Maka kalau ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, katanya batal. La ilaha illallahnya kafir murtad, layak dibom. Itu akidahnya kelompok teroris. Karena apa tadi? Salah dalam memahami at-tauhid, salah memahami la ilaha illallah. Alhamdulillah sudah kita bantah di dalam kitab kita juga menyelami samudra kalimat at-tauhid. Maka sungguh jauh bedanya antara salafin dengan kelompok takfirin dalam masalah pembagian tauhid ini. Intinya sekali lagi, ini 3 tauhid sesuai dengan penelitian para ulama di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita baca sedikit lagi. Fala yakunul abdu mu'minan hatta yuwahhidallah fir rububiyah wal uluhiyah wa fil asma wa sifat. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang mukmin yang sebenarnya sampai dia mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Wallahu ta'ala a'lam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tambahan hakimiyah, ini dari kelompok harokiyin, kelompok takfiriyin, kelompok teroris, khawarid, kontemporer. Maka sungguh dusta, sungguh keji ucapan seorang dai yang menyamakan ahli sunnah dengan kelompok apa? Teroris tersebut, gara-gara sering menyampaikan sami'na wa ta'na kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tauhid hakimiyah ini adalah tauhid ala kelompok teroris. Di antaranya Said Qutb, Muhammad Qutb yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah.
ya kelompok teroris dengan ya tokohnya di zaman ini Sayyid Qutb mentafsirkan la ilallah dengan la hakima ilallah. Tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Maka kalau ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, katanya batal. La ilaha illallahnya kafir murtad, layak dibom. Ya, itu akidahnya kelompok teroris. Karena apa tadi? Salah dalam memahami at-tauhid, salah memahami la ilaha illallah. Alhamdulillah sudah kita bantah di dalam kitab kita juga, ya, menyelami samudra kalimat at-tauhid. Ya, maka sungguh jauh bedanya antara salafin dengan kelompok takfirin dalam masalah pembagian tauhid ini. Intinya sekali lagi, ini 3 tauhid sesuai dengan penelitian para ulama di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita baca sekali lagi, fala yakunul abdu mu'minan hatta yuwahhidallah fir rububiyah wal uluhiyah wa fil asma wa sifat. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang mukmin yang sebenarnya sampai dia mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Wallahu ta'ala a'lam. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.